What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lo nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Jujur aja nih, gue bingung harus mulai dari mana. Soalnya ini cerita yang bikin gue trauma selama bertahun-tahun. Tapi semoga cerita gue bisa jadi pembelajaran buat kalian semua. Konnichiwa, sebut aja nama gue Mawar. Ini cerita gue tentang kejadian traumatis selama gue bernafas di bumi ini. Bahkan setelah kejadian ini, selain gak dibolehin keluar rumah selama bertahun-tahun, gue decide untuk menghilang dari semua sosmed gue juga. Padahal mah bawaannya pengen share ini itu. Sedih. Gue ceritain sedikit soal background gue dulu ya. Jadi dari gue SMP itu, gue tuh suka banget sama yang namanya fotografi. Soal jepret-menjepret, gue jagonya, hehe. Karena gue suka fotografi, gue pun cukup aktif di sosial media gue, terutama di Instagram. Ya, secara looks mah gue tergolong cantik lah, gak kalah sama Kendall Jenner, hehehe. FYI, kakak gue orangnya cukup protektif. So, gue gak dibolehin foto yang pakai baju terlalu vulgar. Katanya takut gue gampang masuk angin, hehe. Pokoknya foto-foto gue kids friendly lah. Nah, karena gue suka fotografi, dari situ gue mulai ganti-ganti kamera kalau gue bosan sama kameranya. Gue jual, terus gue beli kamera yang lain lagi. Tenang, cerita ini bukan tentang hobi kamera gue kok, hehe. Cerita ini dimulai pas gue masih kuliah. Jadi, one day gue post kamera gue di aplikasi buat jual beli barang second gitu. Tiba-tiba ada orang nawar kamera gue nih. Nah, sebut aja nih orang namanya Rahmat. Everything feels normal pas lagi negosiasi di aplikasi ini. Akhirnya Rahmat ini minta COD. Awalnya ya gue gak mikir aneh-aneh. Namanya ada orang yang mau beli, jadi opsi tawaran COD tuh ya normal-normal aja. Terus saat itu apps e-commerce juga belum se-booming sekarang. Akhirnya gue ajak dua temen gue, satu perempuan dan satunya laki-laki. Anggap aja namanya Bunga dan Raka. FYI, waktu itu gue yang milih tempat dan waktu buat COD. Gue COD di mall yang terkenal selalu ramai. Dan pas gue nyampe di lokasi, ternyata dia tuh om-om yang udah sekitaran umur 40 atau 50-an lah. Singkat cerita, dia udah selesai ngecek kameranya dan udah transfer uangnya ke gue. Seneng dong, gue dapet duit dari jualan kamera yang udah bosen gue pake. Nah, pas udah selesai transaksi, gue ucapin makasih ke orangnya. Terus gue sama temen-temen gue pamit. Tiba-tiba orangnya malah nawarin makan bareng, mau ditraktir gitu. Terus gue sama temen-temen gue kayak nolak dengan sopan. Pada saat itu gue gak mikir apa-apa karena gue mikirnya kayak, oh baik juga nih om-om, mungkin basa-basi aja kali ya. Terus mumpung di mall, kita main-main bentar, terus balik deh. Sesampainya gue di rumah, ada notif masuk. Ternyata notifnya dari aplikasi jual beli barang itu. Dan pas gue lihat, si om ini cek gue. Dia bilang, kamu secantik yang di foto ya. Terus gue kayak, hah? Gue kaget dong, karena di aplikasi itu gue pakai fake account. Gak ada muka gue dan gak ada nama gue juga. Gue akhirnya mikir, apa dia lihat di Instagram gue ya? Makanya dia bisa nemuin gue di sini, di aplikasi yang ini. Soalnya waktu itu gue juga sempat post di Instagram sih. Tapi kok bisa? Tanpa pikir panjang, gue langsung ngeblok om-om itu di aplikasi ini. Apakah ceritanya sampai di situ saja? Tidak bun, gue harap sampai sini aja deh. Tapi sayangnya enggak. One day gue ngecek mutasi rekening gue. Tiba-tiba om ini transfer duit 10 juta ke gue. Kaget gak lu? Disclaimer dulu nih. Dear netizen yang budiman, sebelumnya gue tahu apa yang ada di pikiran kalian nih. Enak banget ya secara cuma-cuma dapat duit 10 juta. Kayak siapa sih yang nolak tiba-tiba dikasih duit 10 juta? Tapi yakin deh, kalau misalkan kalian ada di posisi gue pada saat itu, kalian gak akan mau. Rasanya takut, risih, pikiran gak karuan. Akhirnya gue bilang dong ke si om ini maksudnya apa ya. Terus dia bilang buat angpau karena pada saat itu lagi Chinese New Year. Terus gue marah dong kayak, ngapain? Emang gue cewek apaan, Jir?
Akhirnya gue balikin tuh duit. Dari situ sih semuanya makin parah. Gue berkali-kali ngeblok dia di semua akun sosial media gue, tapi tetap aja tuh orang buat akun baru lagi. BTW, waktu itu Instagram belum ada fitur blok yang kayak sekarang. Kalau sekarang kan blok satu akun, otomatis semua akun yang dia punya keblok juga tuh. Kacaunya, dia selalu DM gua nonstop. Kejadian ini berlangsung selama 1 tahun lebih. Gue bener-bener capek digangguin kayak gini. Setahun, bayangin woy. Rasanya kayak dibayang-bayangi hal yang bikin gak nyaman. Puncaknya tuh pas gue ngecek Facebook. Jujur, gue itu jarang banget buka Facebook. Puncaknya tuh pas gue ngecek Facebook. Jujur, gue itu jarang banget buka Facebook. Soalnya kayak udah ketinggalan zaman, hehehe. Bahkan upload dan update aja jarang. Sampai akhirnya pas gue cek message request gue di Facebook, lu tahu apa? Ternyata om-om ini ngechat gue hampir tiap hari selama 4 bulanan. Isi chatnya dia kirimin pap selfie muka dia lah, makanan yang dia makan lah, dan lebih parahnya lagi, foto tongkat ajaibnya anjir, buset, banget. Terus di chat itu dia bilang dia mau nikahin gue lah, send quotes romantis lah. Ya Tuhan, bener-bener isinya kayak orang halu yang udah kesetanan. Kenapa mesti gue? Cewek cantik di luar sana banyak. Kenapa mesti gue sih yang diganggu? Mana ada orang yang mau diginiin? Jangankan jatuh cinta, yang ada mah enek, risih, najis. Sumpah deh, gue kesel banget sama dia. Kontekan aja kan gak pernah, kecuali yang COD kamera waktu itu. Anehnya, kenapa nih orang kayak seakan-akan kenal gue, ngejar gue melulu, ganggu terus-terusan. Akhirnya gue ceritain ini ke keluarga gue karena gue udah mulai gak nyaman dan gue juga takut. Keluarga gue pun akhirnya worry dan memutuskan untuk reach out ke om-om freak ini. Ditanya kenapa gangguin gue terus. Akhirnya terbongkarlah sumber masalahnya. Ternyata ada akun Facebook yang pura-pura jadi gue. Jadi nih akun fake punya teman di Facebooknya ada 4.000 orang. Dan bayangin ada berapa banyak om-om yang ketipu sama nih fake account. Gue bener-bener shock. Yang lebih membagongkan lagi, nih akun Facebook fake ini statusnya tuh kayak bener-bener cewek pick me dan cabe banget. Kayak ngegoda om-om buat diporotin duitnya gitu loh. Parahnya lagi, sampai-sampai foto-foto dari keluarga gue pun diambil dan dimasukin ke Facebook fake account dia. Udah sakit kali ya tuh orang. FYI, gak cuma om ini aja yang ketipu. Adalah satu orang om-om yang reach out gue di DM Instagram. Dia katanya ketipu sama akun fake gue di Facebook. Mana udah sempet sleep call. Katanya sih dia malu. Oke, back to the topic. Long story short, masalahnya udah kelar. Dan om-om kurang ajar itu, puji Tuhan udah gak pernah nyariin gue lagi setelah mediasi dengan pihak ketiga. Sampai sekarang gue juga gak tahu itu gimana caranya dan gue udah gak mau tahu. FYI, udah punya 2 anak dan istri, jir. Bayangin, udah tua masih aja jelalatan. Saran gue buat kalian yang suka nipu orang dan pakai foto orang buat ngaku-ngaku, please deh stop. Perbuatan kalian itu jahat, kelewatan. Bayangin berapa banyak yang dirugiin. Gue cuma mau bilang hati-hati untuk cewek manapun di luar sana. Memang gak semua orang seperti om ini, tapi tetap harus aware sama stranger ya.